Bisa-bisanya Maura melakukan semua ini. Saya nggak habis pikir Maura justru memilih Tristan daripada karirnya di perusahaan. Dan juga hubungan baiknya dengan keluarga saya. Padahal semua ini saya lakukan demi kebaikan pangeran. Pangeran tetap harus memiliki keturunan, supaya garis besar keluarga saya tidak terhenti begitu saja. Kalau Maura tidak bisa menerima keputusan saya harus pastikan pangeran mendapatkan pendamping lain yang jauh lebih baik. Saya mendadak ingat sama Gio. Halo? Halo Gio, ini dengan omanya Pangeran. Kita bisa ketemu? Iya, saya bisa, Oma. Kita ketemu di Camellia Cafe. Ada sesuatu yang penting yang perlu saya bicarakan dengan kamu. Kalau boleh tahu kapan ya, Oma? Ya, secepatnya kalau bisa. Kalau sore Oma bisa, karena kalau sekarang saya nggak bisa, Oma. Saya harus anterin papa saya ke rumah sakit dulu. Tadi mama saya ngabarin kalau kondisi papa saya tiba-tiba drop. It's okay, no problem. Saya tunggu kamu, ya? Oke, Oma, sampai ketemu nanti. Bye. Gue penasaran. Kenapa omanya Pangeran pengen ketemu sama gue berdua doang? Kira-kira hal penting apa yang pengen dia sampein ke gue? Maura, kamu gak perlu sedih kayak gini. Ini semua salah saya. Aku sama Pangeran bisa kok temuin Oma dan jelasin semuanya ke Oma. Tapi kamu gak perlu nyalahin diri kamu sendiri kayak gini. Ya Maura, mulai sekarang kamu gak perlu berkorban segininya buat kita. Saya sama Putri kita bisa kok cari solusi untuk masalah kita. Jadi kamu gak perlu sampai involve sedalam ini. Aku ngelakuin semua ini bukan cuma semata-mata mau bantuin kalian. Tapi buat diriku sendiri. Aku gak mau kehilangan Tristan begitu aja. Apalagi aku udah terlanjur melangkah sampai sejauh ini. Jadi itu maksud Maura sebenarnya. Kayak saya harus resign dari kantor ini. Dan saya juga keluar dari rumah kamu, Pangeran. Thank you for everything. Maura, tunggu dulu Maura. Saya rasa ini bukan keputusan yang tepat. Maura. Maura, kamu mau kemana, Maura? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku gak mungkin ngasih tahu ke Pangeran kalau aku bisa dengar semua suara hati Maura. Tapi gak mungkin juga aku diem dan gak ngelakuin apa-apa. Karena Tristan harus tahu soal niat Maura yang sebenarnya. Maura. Bu Maura mau kemana? Jangan bilang
Kamu juga mau meninggalkan kantor ini, Maura? Iya. Saya udah mutusin buat resign dari kantor ini dan pergi dari rumahnya Pangeran Paregar. Oh no, jangan lakukan itu, Maura. Emang keputusannya udah bulat ya, Bu? Sudah, tak. Saya mau coba kayak Tristan. Dia bisa berbesar hati dan berusaha ngambil sisi baiknya dari keputusan aku ini. Ya mungkin emang udah saatnya, Pak Regar. Saya harus berhenti buat deketin keluarga Pangeran termasuk Oma. Saya nggak bisa terus-terusan utang budi. Terima kasih ya buat semuanya. Maaf kalau saya ada salah-salah. Mari, Pak. Kak. Nggak tahu kenapa perasaan gue sekarang malah lebih lega. Gue nggak sedih, gue nggak ngerasa kehilangan kerjaan. Gue ngerasa gue malah bisa lebih santai buat ngadepin situasi ke depan. Karena gue udah berhasil jauhin Maura. Gue beneran lega, karena gue bisa lepas dari gangguan Maura. Sayang, kalau Om aja bisa sampai senekat ini ngambil keputusan yang tegas ke Maura dan juga Tristan. Tapi tetap aja kita berdua harus tenang supaya kita bisa mikirin cara apa yang akan kita lakuin nanti. Iya, tapi sayang, menurut saya Oma juga nggak akan merubah pikirannya. Meskipun sekarang nggak ada Maura, tapi Oma pasti akan ngelakuin cara untuk misahin kita berdua. Aku jadi kepikiran deh. Kenapa ya? Oma masih belum bisa nerima aku. Alasannya apa? Padahal kan Oma sendiri tahu kalau Maura itu cintanya sama Tristan. Tapi kenapa nekat banget Oma tetap mau misahin kamu dari aku? Apapun yang terjadi, saya akan pertahankan cinta kita. Karena saya sama sekali nggak peduli sama kekurangan kamu, sayang. Kekurangan? Kekurangan apa yang dimaksud Pangeran? Siapa? Waduh. Oma Pangeran nelpon saya ada apa ya? Jangan-jangan saya mau diusir dari rumah lagi. Nah, bisa jadi Pak Regar. Jangan sampai omanya Pangeran itu tahu kalau kita berdua ini terlibat di dramanya tuh Tristan sama Maura. Aduh, hancur deh, tak. Gimana dong nih? Kita bakal terusir. Itu nggak akan terjadi, Pak Regar. Boleh tolong Pak Regar angkat teleponnya? Dan tolong di loudspeaker ya, Pak Regar. Angkat nih, Prince. Alright. Halo? Pak Regar, lagi sibuk ya? Dari tadi saya telepon nggak diangkat-angkat. Ini Bu Soraya tadi saya di dalam toilet. Ada apa ya, Bu? Begini Pak Regar, saya mau minta tolong. Nanti kalau Pak Regar pulang, tolong pastikan kalau Maura itu sudah meninggalkan rumahnya Pangeran dan juga sudah membawa semua barang-barangnya. Karena saya tidak mau bertemu dengan Maura pada saat nanti saya pulang. Pak Regar dengar suara saya? Oh iya. Saya dengar, Bu. Oke kalau gitu, terima kasih. Kasian banget Maura. Terus dia tinggal di mana kalau dia diusir dari rumah? Pangeran, kamu nggak bisa bujuk Oma supaya Maura bisa tetap tinggal di rumah kamu? Jujur agak sulit, sayang. Aha, I have a good idea. Kalau Maura mau,
Maura kan bisa tinggal di rumah saya. Rumah saya kan kosong, Prince. Oh iya benar, ide bagus. Iya kan? Iya. Biarpun saya sering berantem sama Maura, tapi Maura itu udah saya anggap kayak anak saya sendiri. Jadi anak angkatnya nambah lagi nih, bukan cuma itu, pangeran. Enggak deh. Cukup Prince aja. Kalau sama Maura ribet. Itu rekapan jangan lupa. Diisi semua itu. Halo semuanya. Kan? Hai. Ini kan masih jam segini, lo kok ada di sini sih? Lo nggak kerja? Oke, mulai besok gue akan kerja full time lagi di kedai kopi sejuk. Maksudnya bos, balik kerja lagi di sini. Yoi dong. Ais. Ini tolong barang-barang gue lu taruh di meja kerja gue yang lama ya. Siap, Bos. Kan? Maksud lo apa? Kerjaan lo udah selesai, jadi lo kesini, gitu? Gue udah gak kerja lagi di kantornya Pangeran Citra. Wah, kok bisa sih? Well, omanya Pangeran mecat gue. Omanya Pangeran mecat lo? Rapi-rapi ya. Kok bisa gitu sih? Ceritain ke gue dong, lo bikin salah. Semoga Gio mau menerima tawaran saya nanti. Karena hanya Gio harapan saya. Maura sudah tidak bisa lagi diandalkan. Maaf, saya terima telepon dulu ya. Iya, silakan. Halo, Pi. Iya. Oh, Pipi jemput, iya. Iya, oke, Pi. Iya, ya udah Mimi keluar ya. Iya. Maaf, saya pulang ya karena udah dijemput. Oh, gitu, ya udah. Keburu-buru sih, Jen. Iya, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, kita janjian lagi. Ya udah, hati ya. Hati ya. Mari. Ya. Mbaknya, maafkan saya Bu, saya kurang hati-hati. Mbaknya sakit ya? Cuma sedikit kurang fit aja Bu. Iya, hati-hati ya Mbak. Ibu, maafkan atas kelalaian karyawan saya. Nggak apa-apa, pegawai Bapak nggak apa-apa kok. Dia cuma karena nggak enak badan aja mungkin kurang fit, butuh istirahat kayaknya Pak. Iya Bu, saya mengerti dan sekali lagi saya minta maaf. Iya. Silakan. Ini kan omanya Pangeran. Anda yang waktu itu nolongin saya ya? Iya Bu. Terima kasih ya. Tadi Anda sudah menolong. Kalau enggak tadi minumannya tumpah semua ke saya. Kebetulan aja saya jalan deket Ibu, makanya nggak sengaja juga sih saya nolongnya. Apa ya yang saya bisa lakukan untuk membalas kebaikan Anda? Seandainya bisa, aku ingin omanya Pangeran untuk merestui hubungan Pangeran dan Putri. Tapi semua itu kan nggak mungkin, karena Putri itu belum mengenalkan aku sama omanya Pangeran. Gue harus buru-buru. Omanya Pangeran pasti udah nunggu gue. Pipi, Bidadari turun dari kayangan. Cantik banget istriku. pasti aja ngegombal. Makasih ya, Pi. Oma, maaf saya baru bisa datang.
Nggak apa-apa, Gio. Ternyata yang nolongin itu perempuan yang 2 kali sudah nolongin Oma. Oma berutang budi sama dia. Tapi dia nggak ngomong apa-apa waktu Oma nawarin untuk membalas kebaikan dia. Ya, kalau menurut aku sih mungkin karena emang Oma adalah orang yang baik. Jadi Oma juga dikelilingin sama orang-orang yang baik juga. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Kok Oma mau ketemu sama saya berdua doang kayak gini, kayak ada hal penting yang mau disampaikan? Ada sesuatu yang penting yang mau Oma bicarakan sama kamu. Maaf, kalau boleh tahu soal apa ya, Oma? Bisnis. Bagaimana kondisi papa kamu? Ya gitu, Oma. Papa masih butuh istirahat. Karena Papa depresi. Oma prihatin dengarnya. Makasih, Oma. Tapi sebenarnya perlahan semuanya akan membaik sih, Oma. Karena jujur, Gio juga udah dapet tawaran untuk kerja di tempat temen. Tapi Oma ada tawaran yang jauh lebih baik untuk kamu. Dan tawaran Oma ini bisa jadi pilihan terbaik untuk papa kamu. Oma bisa bantu untuk mengembangkan usaha papa kamu kembali. Oma serius? Iya, serius. Oma mau bantuin usaha papanya Gio lagi untuk bisa bangkit kayak dulu? Iya. Tapi untuk gantinya, Oma juga butuh bantuan dari kamu. Mi, tadi kamu jawab apa aja ke omanya Pangeran? Tadi tuh dalam hati Mimi pengen banget ngomong ke omanya Pangeran, Pi. Kalau Mimi pengen minta dia merestui hubungan Putri sama Pangeran. Tapi yang ada Mimi malah diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Mi, kita harus jujur loh Mi. Soal penyakitnya Putri, nggak bisa berlarut-larut gini. Gimana coba Pi kita ngomongnya ke Putri? Mimi takut kan Putri jadi down gara-gara kita ngasih tahu nih masalah ini. Kalau dia sakit gimana? Putri itu anak yang kuat, anak yang tegar sama kayak ibunya. Kemungkinan dia down itu sangat kecil. Tapi kalau dia sampai tahu omanya Pangeran nggak merestui hubungan Putri sama Pangeran cuma gara-gara Putri sakit kista ovarium, Putri pasti kepikiran kan, Pi? Tapi kita nggak bisa begini terus, Mi. Kita nggak bisa sembunyiin semuanya, kita harus jujur sama Putri. Nanti Mimi akan coba bilang lagi ke Pangeran. Sekarang saya mau tahu, bantuan apa yang Oma butuhkan dari saya? Oma ingin kamu menjauhkan Pangeran dari Putri.